Buah pisang, buah semangka. Selamat siang para penonton virtual yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat yang maha memiliki jiwa manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tidur dan selalu mendengar keluh kesah hambanya. Dan semua yang mendengarkan ceramah kali ini mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah virtual yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hidup ini tentunya memiliki tujuan, tetapi tujuan duniawi bukanlah hal yang harus kita dewakan. Karena hidup ini bukan hanya tentang usaha dan kerja keras, tetapi tentang berserah diri dan menangguhkan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya manusia adalah makhluk yang akan selalu diuji, tetapi manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita akan selalu membutuhkan yang namanya yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah mereka mengira hanya dengan mengatakan aku beriman kepada Allah itu sudah cukup? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar kami mengetahui orang yang benar dan orang yang dusta. Sesungguhnya ujian adalah hakikat daripada keimanan. Orang yang beriman tentunya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui bagaimana keistiqomahan dalam ia beriman, baik itu ujian syahwat, ujian untuk berjihad, ataupun ujian seperti ujian bencana alam. Tapi ternyata kita tidak pungkiri bahwa kebahagiaan adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah jika seorang muslim tidak dapat mengeluhkannya. Hadirin hadirat virtual yang dirahmati Allah. Ternyata ujian yang kita bahas tadi tidak luput dari seorang Nabiullah Ayyub alaihissalam. Pada usia beliau yang 51 tahun, beliau ditimpa musibah, yakni penyakit kulit. Penyakit kulit yang dimana nanah keluar dari kepala kaki beliau. Begitu berat ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ayyub. Tidak cukup sampai di sana, berita pun tersebar bahwa penyakit yang diderita Nabiullah Ayyub, yakni penyakit yang meninggal. Kehidupan berjalan begitu cepat. Pada hari pertama, keluarga Nabiullah Ayyub dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari yang kedua, beliau ditimpa musibah, yakni genteng rumah beliau rusak yang menimpa anak-anak beliau, sehingga semua anak-anaknya meninggal dunia. Pada hari ketiga, daerah yang ditempati Nabiullah Ayyub
ditimpa badai yang sangat besar sehingga membuat hewan ternak yang dimiliki meninggal dunia tanpa meninggalkan satu sepeser pun. Hadirin hadirat virtual yang insya Allah dirahmati Allah. Ternyata yang kita tidak duga-duga, seorang nabi pun diberikan ujian. Karena hakikatnya ujian diberikan kepada semua orang yang beriman, meskipun imannya telah tinggi, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sebuah kesabaran yang diberikan oleh Nabiullah Ayub dapat kita jadikan contoh dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Hadirin hadirat jamaah virtual yang dirahmati Allah. Jika kita merasa masalah atau ujian yang kita hadapi tidak pernah ada selesainya, selalu datang silih berganti, maka ingatlah Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Dan ingatlah, jika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu juga Allah sedang mengingat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada hambanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Shadaqallah, yang artinya, jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Dan jika mereka berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Maka hendaklah mereka mentaati perintahku. Hendaklah mereka beriman agar mereka tetap dalam kebenaran. Apakah dari kita semua masih belum percaya dengan janji Allah? Maka perlulah kita mendengar kisah ini. Kisah ini datang dari seorang Laits bin Sa'd berkata bahwa aku melihat Uqbah tidak bisa melihat, tetapi kemudian aku melihatnya telah bisa melihat. Maka aku bertanya, bagaimana mungkin kamu telah bisa melihat? Uqbah pun menjawab, aku telah bermimpi dan aku diminta untuk berkata, ya Tuhan yang dekat, ya Tuhan yang mengabulkan, ya Tuhan yang menerima doa, ya Tuhan yang maha lembut atas apa yang dikehendakinya. Kembalikanlah penglihatanku. Setelah itu, setelah bangun, beliau pun mendapatkan penglihatannya kembali. Masya Allah, tiada hal, tiada janji yang tidak ditepati oleh Allah kepada hambanya. Hadirin hadirat, ya insya Allah dirahmati oleh Allah. Hakikatnya sebuah ujian untuk orang yang beriman tentunya harus didampingi dengan sebuah kesabaran dan ketaatan, dan tentunya sebuah kekuatan. Maka benarlah lagu yang telah disiapkan oleh Tuhan. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Maka seharusnya umat muslim menerapkan hal ini ketika menghadapi sebuah musibah. Jika kita mengulik makna dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 tadi, maka sangatlah romantis bahwa Allah selalu ada untuk hambanya.
Allah selalu mendengarkan dan Allah selalu siap untuk memberikan solusi. Maka tidak ada alasan bahwa kita ini sendiri. Habib Umar pernah berkata, "Janganlah terlalu berpikir, karena sebuah besi pun rusak karena karetnya sendiri. Maka janganlah manusia rusak karena pikirannya sendiri." Percayalah bahwa Allah adalah penulis skenario terbaik. Akhir kalam, kesedihan adalah hal yang sementara dan kebahagiaan adalah hal yang fana. Kejarlah dunia hanya sekedarnya dan jadikan akhirat untuk hal yang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.